Dengan pesatnya perkembangan smartphone saat ini menjadikan brand-brand smartphone di pasaran menawarkan berbagai macam pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan budget penggunanya. Salah satunya adalah produsen asal Korea Selatan, Samsung. Siapa yang tidak kenal Samsung? Perusahaan yang terkenal dengan panel layar OLED-nya yang menjadi acuan panel layar berbagai macam brand-brand kompetitornya seperti Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, Sony, dan bahkan Apple. Hal ini menjadikan Samsung sebagai produsen dan bahkan telah merajai penjualan smartphone beberapa tahun terakhir, mengalahkan kompetitor-kompetitor utamanya seperti Huawei dan Apple. Meskipun sudah memasuki tahun 2021, bukan berarti kita melupakan produk-produk smartphone yang dikeluarkan di tahun 2018. Jangan salah, beberapa smartphone yang dikeluarkan di tahun 2018 memiliki performa yang mumpuni dan bahkan masih layak dipakai sampai saat ini lantaran smartphone ini ditenagai dengan prosesor tangguh yang ada di kelasnya. Apa saja? Simak videonya sampai habis. Samsung Galaxy A8 Star. Salah satu seri A dari Samsung ini masuk dalam kategori mid-range, kelas menengah, diperuntukkan untuk para sosialita yang mungkin sesekali main game-game zaman now. Samsung Galaxy A8 Star sudah cukup bisa diandalkan untuk aktivitas tersebut. Sekilas informasi, CPU-nya menggunakan Snapdragon 660 dan sudah menggunakan GPU Adreno 512 dan opsi RAM dan storage 4/64 GB dan atau 6/64 GB dan sudah menggunakan fast charging 15 watt dengan menggunakan ukuran layar 6,3 inch dengan panel Super AMOLED beresolusi Full HD. Untuk spesifikasi lengkap serta nilai plus dan minus dari HP ini, teman-teman bisa simak sebagai berikut. Samsung Galaxy A7 2018 masih di seri A dari Samsung. Samsung Galaxy A7 2018 kali ini datang dengan menonjolkan sektor kameranya yang sudah mengusung triple kamera belakang, ada 24 megapiksel, 8 megapiksel, dan 5 megapiksel dengan masing-masing memiliki keunggulan dan fungsi tertentu. Di bagian performanya, Samsung menggunakan CPU buatan mereka sendiri yaitu Exynos 7885 yang menurut data dari situs TechCrunch CPU ini memiliki performa yang sama dengan CPU Snapdragon 636 dan MediaTek Helio P60. Dan di bagian layar, ada layar berukuran 6,3 inch dengan resolusi Full HD dengan panel Super AMOLED. Untuk spesifikasi lengkap serta nilai plus dan minus dari HP ini, teman-teman bisa simak sebagai berikut. Samsung Galaxy A9 2018. Sesuai dengan namanya, smartphone ini datang sebagai penerus dari Samsung Galaxy A7 2018. Seri ini tentunya sudah memiliki peningkatan dari seri sebelumnya, salah satunya di sektor kamera. Samsung untuk pertama kalinya menggunakan 4 kamera belakang untuk smartphone-nya dengan konfigurasi 24 megapiksel, 10 megapiksel, 8 megapiksel, dan 5 megapiksel. Di bagian prosesornya, smartphone ini menggunakan CPU Snapdragon 660 dan menggunakan GPU Adreno 512 dengan layar berukuran 6,3 inch menggunakan panel Super AMOLED beresolusi Full HD. Untuk spesifikasi lengkap serta nilai plus dan minus dari HP ini, teman-teman bisa simak sebagai berikut. Samsung Galaxy A6s, seri smartphone dari Samsung yang satu ini bisa dibilang seri percobaan untuk mendapatkan segmen kelas bawah di pasaran lantaran ada beberapa hal yang dikorbankan untuk menekan harganya. Misalnya saja, layarnya masih menggunakan panel layar PLS TFT. Namun begitu, di sektor prosesornya, smartphone ini sudah menggunakan CPU Snapdragon 660 dan ditemani GPU Adreno 512. Dan kamera belakang menggunakan dual kamera dan single kamera untuk kamera depannya. Untuk spesifikasi lengkap serta nilai plus dan minus dari HP ini, teman-teman bisa simak sebagai berikut.
Samsung Galaxy A8s datang sebagai seri penerus dari Samsung Galaxy A6s yang merupakan seri pendahulunya. Samsung Galaxy A8s menjadi seri smartphone dari Samsung yang menjadi pembuka untuk menggunakan layar punch hole atau layar tompel, di mana kamera depannya menyatu dengan layarnya, yang menjadikan smartphone ini menjadi terlihat beda dan unik. Hal ini menjadi salah satu dobrakan besar Samsung untuk memulai era baru smartphone mereka. Untuk spesifikasinya, HP ini sudah menggunakan CPU Snapdragon 710 dengan GPU Adreno 616. Namun layarnya masih mengikuti pendahulunya menggunakan panel layar PLC TFT beresolusi Full HD, sedangkan kamera belakangnya menggunakan triple kamera. Untuk spesifikasi lengkap serta nilai plus dan minus dari HP ini, teman-teman bisa simak sebagai berikut. Ladies and gentlemen, this is the Deluxe S9 and S9 Plus. Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus. Ini merupakan smartphone seri flagship dari Samsung. Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus merupakan smartphone yang terus mendapatkan pengembangan dan peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari performa hingga berbagai macam fitur-fitur unggulan yang diberikan yang semakin bagus. Walaupun dikeluarkan secara bersamaan, namun kedua perangkat ini masih memiliki sedikit perbedaan di beberapa bagian. Di antaranya ada di ukuran layar, baterai, dan kamera belakangnya. Untuk sektor lainnya, kedua smartphone ini sudah memiliki kesamaan. Untuk spesifikasi CPU-nya sudah menggunakan chipset kelas atas dari Samsung dan juga Qualcomm, yaitu Exynos 9810 dan Snapdragon 845, tergantung wilayah penjualannya. Sedangkan GPU keduanya sudah menggunakan Mali G72MP. Untuk spesifikasi lengkap serta nilai plus dan minus dari HP ini, teman-teman bisa simak sebagai berikut. Samsung Galaxy Note 9 sama seperti seri S dari Samsung, seri Note juga merupakan smartphone kelas atas yang dimiliki oleh Samsung, yang dimana smartphone ini menjadi seri andalan dari Samsung dikarenakan memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh smartphone lainnya dan eksklusif hanya ada di seri Note, yaitu S Pen. Samsung Galaxy Note 9 memang terkenal dengan segudang fitur-fitur yang dimiliki oleh S Pen-nya yang memang sudah sangat dimanfaatkan oleh penggunanya, maka tidak diragukan lagi kalau seri Note dari Samsung ini sangat banyak digemari oleh banyak orang, salah satunya yang memiliki produktivitas tinggi. Untuk spesifikasi lengkap serta nilai plus dan minus dari HP ini, teman-teman bisa simak sebagai berikut.